pengamat ekonomi pertumbuhan ekonomi di desa dan sebagainya. Jadi beliau tahu Bang. Boleh diceritakan nggak Prof, apa sebenarnya yang terjadi? Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di kampus Universitas Agung Podomoro. Saya terima kasih kehadiran teman-teman pada Podomoro di Universitas Agung Podomoro. Terima kasih teman-teman ya. Yang pertama, pertanyaan sebelumnya sudah saya jawab di media massa kira-kira 2-3 minggu lalu. Kalau bisa panitia bisa munculkan, ada di internet itu di industri.co.id, sudah saya pernah tulis tentang kaitannya antara gelap tadi ya, tahu gelap. Dan saya juga risih juga, kenapa disebut gelap ya? Kalau di entrepreneurship itu nggak ada yang gelap, ada yang terang sama terang banget itu. Kalau gelap sudah nggak jadi pengusaha. Nah, saya lihatnya dari kalau orang pengusaha itu kan lihatnya terang sama terang banget. Kemudian dia mencoba justifikasi, cari-cari pembenaran supaya tetap terang dan terang banget. Nah, resesi itu ya akhirnya teori sedikit ya nggak apa ya, mengicipi kuliah di Universitas Agung Podomoro khususnya di program kewirausahaannya. Sebelumnya yang pertama kali, ini yang kedua yang saya tulis. Yang pertama kali yang resesi, inflasi dan ya. Nah ini memahami kaitan antara inflasi, suku bunga dan resesi. Di Amerika, di Eropa ini luar biasa beritanya. Terus saya coba mendalami dari sisi teori ya, karena sisi akademis pasti senjata itu teori. Teori mengatakan bahwa resesi itu terjadi, inflasi terjadi, resesi itu menyebabkan inflasi. Nah, inflasi itu kemudian oleh pemerintah Amerika sepanjang sejarah ini dinaikkan suku bunganya supaya mengatasi inflasi. Inflasi tinggi Amerika 8% lebih dihantam dengan suku bunga. Indonesia nggak mau ikut rata, tapi akhirnya juga naikkan juga karena inflasi sudah naik. Nah, logika inflasi diselesaikan dengan suku bunga itu betul dari sisi demand, dari sisi permintaan. Padahal yang namanya resesi itu ada juga dari sisi supply. Dari sisi supply. Jadi ketika permintaan banyak nggak ada barang, resesi. Ketika permintaan tetap nggak ada barang, resesi. Penyebabnya di mana ini? Apakah karena nggak ada barang atau karena permintaannya naik? Bapak bisnis harus lihat itu. Permintaan yang naik menyebabkan resesi sehingga inflasi sehingga suku bunga, atau justru karena nggak ada barang? Nggak ada barang diteliti lagi. Nggak ada barang itu karena memang nggak ada bahan baku, kemudian nggak ada sesuatu barang produk nggak ada, atau karena situasi yang tertentu. Jadi situasinya itu hanya tidak reguler, tapi suatu luar biasa. Nah, saya kemudian lihat lagi supply. Kalau saya lihat sekarang ini karena supply, bukan karena demand yang naik luar biasa. Karena supply-nya apa? Karena nggak ada supply. Karena nggak ada supply karena apa? Perang. Kita sebagai pengusaha coba cek ini kenapa sebabnya kok disebut gelap? Karena perang, dan perang ini melibatkan Rusia dan Amerika, dan sebetulnya bukan Ukraina. Nah, dua kekuatan besar ini saling mempengaruhi, saling memberikan sanksi. Akhirnya apa? Rusia dan Ukraina dan negara-negara Eropa Timur itu yang salah satu yang punya produsen bahan pangan, bahan energi dan komoditas yang lain, nggak bisa dengan leluasa berjualan, nggak bisa leluasa mengirimkan barang. Akibatnya apa? Negara-negara yang tidak punya bahan baku atau tergantung sekali dengan bahan baku dari dua negara itu kalah kabut. Nah, pertanyaannya, kenapa Indonesia nggak pernah? Karena semua bisa dicukupi dari dalam negeri. Makanya yang pertama menurut saya gelapnya itu kalau gelapnya dari demand, betul, barangnya nggak mungkin lagi permintaan naik, orang bisa berebut pangan. Dan itu berbahaya karena nggak ada supply-nya.
Tapi kalau supply-nya berhenti sesaat, berhenti sejenak, atau dipaksa berhenti karena perang, ini situasi yang dorman. Dorman itu tidur sementara. Kalau situasi sudah memungkinkan, dia akan bangkit lagi, dia akan bertumbuh lagi. Nah, sebagai pengusaha, kalau menurut saya, lihatlah yang sisi yang terang dan sangat terang itu dilihat dari supply. Terus kemudian kalau ditarik lagi tulisan saya kedua, saya perhatikan yang menyebabkan sekarang itu adalah pangan dan energi. Dua itu, pangan dan energi membuat semuanya terpengaruh. Kalau itu diselesaikan, selesai. Maka tulisan kedua, Indonesia itu kan punya dua, pangan dan energi. Makanya kalau kita berbisnis supaya terang dan terang sekali, pangan dan energi. Supaya pangan dan energi itu bagus, maka tulisan yang kedua saya itu berisi tentang bagaimana kita bisa menjangkau atau bisa mengatasi apa yang disebut dengan asymmetric information, informasi yang tidak sama antara pelaku-pelaku bisnis yang ada. Nah, komunitas seperti DA ini sebetulnya sangat bisa mengatasi asymmetric informasi itu. Dan ketika itu terjadi, tidak ada sebetulnya kelangkaan pangan itu, karena begitu ada informasi kurang pangan di satu wilayah, dengan informasi Bapak Ibu terima, pasti naluri bisnisnya akan jalan. Tak penuhi ketika harganya masuk, biaya-biaya masuk, bisa di cover, saya penuhi itu dengan secara bisnis, secara refleks akan dijalankan jika asymmetric information diatasi. Nah, salah satu yang bisa mengatasi itu tidak bukan adalah digitalisasi bisnis. Jika itu dilakukan Bapak Ibu saudara sekalian, maka gelap menjadi terang dan terang sekali. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat Prof. Sony ini Bapak Ibu. Singkat saja nanti Bapak Ibu boleh langsung diskusi ya, karena ini sifatnya adalah diskusi. Di awal ini kita berharap Bapak Ibu akan mempunyai pertanyaan langsung kepada pembicara. Nah, kemudian pertanyaan saya Prof. kedua untuk men-trigger pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau ini kan semua pengusaha-pengusaha yang hadir di sini, ada dari teman-teman TDA, kemudian ada UKM-UKM yang ada di sini dan sebagainya. Kalau kita lihat banyak isu-isu yang kurang enak ya di luar sana, di sosial media dan sebagainya, sebenarnya sikap kita harusnya seperti apa, Prof? Berhati-hatikah atau memang harus benar-benar jaga-jaga ya supaya nanti kita bisa survive di tahun berikutnya, karena bisa jadi ada yang bilang bahwa ini lebih parah daripada pandemi dan sebagainya. Gimana Prof menyikapi? Ya, sekali lagi saya tadi sudah singgung sedikit tentang jiwa kewirausahaan itu salah satunya adalah optimis. Ya, kalau nggak ada optimis nggak jalan pasti ya. Tetapi juga optimis tidak asal-asalan. Kalau menurut saya ketika teman-teman lihat dan hitung itu masuk, nggak masalah. Tadi sudah dua bisnis yang bisa tetap dijalankan, yaitu pangan dan energi. Pangan itu tidak hanya pangan manusia, tapi juga makan ya. Jadi beberapa itu masih bisa jalan. Nah, apalagi kalau kita tidak tergantung dari negara lain. Makanya kemudian unsur-unsur dari supply chain ya, mulai dari bahan baku sampai marketnya, teman-teman kuasai. Dan ini kalau TDA bisa masuk ke situ, saling terkait, pelaku usahanya di dalam grup itu bisa jalan saja, itu sudah luar biasa. Terus yang berikutnya, ini kan juga tanya nih, saya juga investor kan, investor tidak hanya investor di saham, tapi juga investor di properti. Jadi saya juga beli properti. Justru kalau menurut saya kesempatan misalnya pada panik selling itu, kalau kita punya kelebihan rezeki atau berkat ya dengan rasional kita coba ambil. Jadi menurut saya gini loh, tetap ada peluang di saat seperti apapun, apalagi resesi. Kalau kewirausahaan begitu teorinya. Justru pada saat crowded, pada saat resesi, pada saat gelap gulita, kalau entrepreneur yang sejati itu bisa lihat peluang itu. Nah, saya berharap teman-teman bisa lihat peluang itu dari pengalaman masing-masing, saya kira. Jadi kalau bisnisnya sekarang sudah dijalankan dan kira-kira ini masih bisa prospek, ya teruskan. Tapi kalau misalnya bisnis itu kira-kira tergantung dengan dunia luar, artinya dunia luar itu dari luar negeri, sementara kita dormankan dulu deh. Cari bisnis lain, portofolio bisnis lain yang kira-kira masih prospek dengan kondisi Indonesia dulu, nggak usah keluar negeri dulu deh. Indonesia dulu, lokal Indonesia itu kira-kira 270 juta.
konsumen yang luar biasa. Negara lain aja sudah ingin masuk ke Indonesia. Kita nggak usah lata-lata ingin lari ke sana. Kalau mau keluar negeri boleh ya. Tapi kita kalau dalam kondisi seperti ini, pasar dalam negeri saja kita garap dulu. Karena apa? Karena sebetulnya Indonesia ini dengan kaya gemah limpah lojinawinya itu sebetulnya perputarannya kita sendiri. Captive marketnya Indonesia aja. Itu sudah menurut saya cukup. Dan itu tergambarkan dengan kondisi ekonomi makro kita, baik inflasi dan suku bunga. Ini baru berjalan pertama kali suku bunga di Indonesia itu lebih rendah daripada Amerika. Sentimen kepada Indonesia dulu kan jauh sekali. Sekarang itu relatif bahkan di beberapa waktu sebelum dinaikkan terakhir itu lebih tinggi Amerika. Nah, ini saya kira fondasi-fondasi itu tetap teman-teman hitung ya, kondisi makro tetap hitung, inflasi, suku bunga kita tetap hitung tuh. Untuk kita mau investasi besar-besaran atau cukup wait and see dulu. Oke, terima kasih Prof. Sony. Jadi ini sama sebenarnya kalau bagi teman-teman pengusaha, teman-teman yang sudah berwirausaha mungkin sudah cukup lama melihat kondisi ini sebenarnya biasa-biasa saja. Gitu. Semuanya berjalan seperti biasa-biasa karena bahkan ada pepatah atau expression dari China itu ada wei, ada qi, ada masalah, ada peluang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada sesuatu ya permasalahan, sebenarnya disitulah ada peluang yang cukup besar juga. Oke, terima kasih Prof. Sony. Setelah ini saya akan bicara mengenai dari sudut pandang pemerintah dan saya akan undang Bapak Ibu untuk berdiskusi. Mas Galih, nah ini Mas Galih rekan saya di Kementerian Koperasi dan UKM. Mas Galih melihat UMKM di Indonesia dan pastinya pemerintah punya strategi ya Mas Galih pasti ya. Boleh ceritakan sedikit Mas, karena teman-teman di sini pastinya mungkin belum pernah tahu apa yang diupayakan oleh pemerintah ini untuk membangun UMKM di Indonesia yang seringkali menjadi penyelamat dari setiap krisis yang sudah berlalu kemarin. Oke, silakan Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Jadi begini Bapak Ibu, kami di pemerintah sebetulnya cukup, terutama kami di Kementerian Koperasi dan UKM ini cukup senang. Kenapa? Karena kita membidangi sektor yang cukup banyak di Indonesia. Tadi disebutkan juga oleh Pak Wisnu, sektor UMKM ini penyelamat. Kenapa penyelamat? Bapak Ibu bisa lihat secara historis di krisis ekonomi yang pernah dialami di Indonesia, penyelamatnya itu siapa? UMKM. Kenapa? Mereka tetap bisa bergerak, mulai dari dia yang hanya kelas ultra mikro yang hanya berpikir nanti saya makan apa, belum berpikir besok nanti jual seperti apa. Dari yang level itu saja mereka masih bisa bertahan. Ketika Bapak Ibu melihat misalnya di pasar-pasar tradisional, katakanlah ada ibu-ibu tua yang dia hanya berjualan bubur dengan harga, kalau kebetulan saya dari Jawa Tengah juga, dengan harga 500 saja dapat, ternyata dia sudah bisa jualan selama 40 tahun dan anaknya menjadi sarjana semua. Berarti sebagai pengusaha, betul disampaikan Prof tadi, tidak ada yang namanya gelap, semua bisa, ternyata bisa. Kita kan hanya melihat dari luar saja. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Prof, untuk marketnya, ayo digarap market di dalam negeri dulu, seperti itu. Nah, tetapi ada satu sisi juga seperti ini. Nanti sebelum kita lari ke kebijakan, ada juga beberapa hasil dari pelaku UMKM kita, para pengusaha kita, itu yang memang sudah mengincar di pasar luar. Kami beri contoh, 2 minggu yang lalu saya baru kembali dari Bajawa, Ngada, di NTT. Mereka punya produk bambu. Di sekitaran NTT bambu itu, kalau mereka punya kursi bambu atau produk-produk bambu itu sudah dianggap ketinggalan zaman malahan. Tapi ketika itu diekspor, harganya bisa berkali-kali lipat. Itu yang bisa harus dilihat Bapak Ibu. Itu hanya satu contoh produk. Kemudian apa sih yang sudah dilakukan pemerintah? Di era pemerintah Pak Jokowi yang kedua ini, kita sudah mengembangkan sistem kemitraan, kolaborasi. Jadi tidak lagi bisa kita sendiri-sendiri. Jadi misalnya kita membentuk suatu ekosistem berkenaan dengan kewirausahaan. Kemarin apalagi dengan ada peraturan yang baru, kita bikin sebuah ekosistem di situ. Tadi kalau disampaikan juga pentahelix oleh Pak Wisnu, di situ kita juga sama. Kita ada pemerintah, ada perguruan tinggi, kemudian ada pengusahanya sendiri, kemudian banyak pihak yang lain. Itu nanti
akan saling support di situ. Misalnya ketika Bapak Ibu suatu saat akan berkunjung ke tempat kami, mulai dari hulu dan hilir, mulai dari perizinan, permodalan, pembiayaan, sertifikasi, pelatihan, capacity building, kemudian nanti sampai ke ranah ekspor, SNI, HCCP, apapun itu kita bisa support. Kalau memang itu tidak ada di kami akan linkkan ke terkait pihak-pihak terkait. Jadi di tahun-tahun ini, apalagi tadi disebutkan di 2023 akan gelap. Kalau di data kami yang kami punya, tadi kami juga sudah menyampaikan ke panitia, itu sebenarnya probabilitas Indonesia untuk mengalami resiko itu sangat kecil. Jadi dibandingkan negara-negara lain, probabilitas kita itu sangat kecil. Karena tadi disampaikan oleh Prof, kita tuh bisa mencukupi bahan bakunya dari kita, tinggal kita bisa melempar itu ke luar atau tidak. Karena berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, ini kita saya hanya bercerita, saya tidak apa bahasanya, nanti takut dianggap berbeda. Ada banyak pelaku usaha dan UMKM, mereka bercerita, Pak, mohon maaf sebelumnya, tetapi kami bahagia dengan ada COVID ini. Kenapa? Ternyata mereka adalah para pelaku ekspor, dan itu hasilnya itu kalau saya orang Klaten, di situ ada sentra mebel. Di era COVID ini permintaannya adalah permintaan tertinggi seumur hidup mereka selama COVID. Bahkan mereka sampai udah di sub itu pun tidak bisa mengerjakan, padahal itu di sentra di daerah Cawa, Serenan, itu sentra untuk mebel. Jadi itu peluang sebetulnya. Mungkin itu Pak. Oke. Ya, terima kasih Mas Gali. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah tapi ada langkah konkret sebenarnya. Kalau saya kemarin melihat banyak sekali berita yang berbicara Pak Jokowi ini ya, Pak Jokowi cerita atau bahkan mentargetkan bagaimana belanja pemerintah itu harus melalui UMKM gitu ya. Nah itu bagaimana cara mengaksesnya, Mas? Karena tadi Prof. Sony juga bilang sebenarnya kita bisa mensuplai atau kita bisa memenuhi kebutuhan dari dalam negeri, dan bahkan pemerintah juga sudah komit bahwa berapa persen atau bahkan berapa persen itu targetnya, 40% atau berapa? 40% di tahun ini ya, untuk teman-teman UKM itu bisa dibeli oleh pemerintah gitu ya. Nah gimana tuh prosedurnya atau caranya Mas Gali? Baik. Nah ini menarik Bapak Ibu. Jadi di tahun ini kita diberikan target untuk 40% belanja barang dan jasa pemerintah itu harus dialokasikan kepada produk-produk UMKM. Bahkan kita sudah memiliki peraturan dari Kementerian Perindustrian berkenaan dengan produk dalam negeri, tingkat kandungan dalam negerinya. Bahkan maaf, di kami pun di pemerintah ketika membeli PC, sebuah PC atau laptop, itu pun sekarang pilihan kita tinggal, boleh sebut merek? Boleh. Pilihan kita tinggal Zyrek dan ASIO. Karena komponen lain sudah tidak bisa di situ. Makanya sebetulnya itu peluang Bapak Ibu, itu hanya contoh. Kemudian tadi bisa Bapak Ibu masuk ke e-katalog pemerintah, LKPP. Bapak Ibu bisa mendaftar di situ, submit produknya, nanti di situ seluruh pemerintah, kalau baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, itu untuk pengadaan barang dan jasanya harus melalui situ. Ibaratnya dari snack saja. Kita datang ke daerah itu snacknya sudah dari pelaku usaha mikro, binaan mereka sendiri. Kemudian ATK, seminar kit, itu sebetulnya bisa. Apalagi nanti kalau sudah jauh memberikan jasa misalnya, ada kan kita tidak hanya sebatas di barang, ada jasa juga seperti itu. Jadi kita sudah terkoordinir melalui e-katalog, itu di bawah wewenang LKPP. Nanti secara prosedural teknisnya nanti bisa, setelah ini kita bisa sampaikan juga bagaimana Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke, terima kasih Mas Gali. Ada yang sudah bergabung di e-katalog Bapak Ibu? Belum ya? Belum tahu kan? Oke, setelah ini Bapak Ibu, ya ini menarik sih, karena kita sempat kemarin di Kementerian Koperasi juga, pemerintah mau beli, tapi di situ listnya cuma sedikit Bapak Ibu. Jadi yang masuk e-katalog itu belum banyak, sehingga ada target bahwa ada 1 juta minimal produk yang memang sudah ada di katalog, sehingga pemerintah bisa membelanjakan produk-produknya atau dia bisa mensuplai melalui e-katalog tadi. E-katalog LKPP ya, silahkan googling
Ada satu lagi kalau BUMN itu adalah padi BUMN ya kalau nggak salah ya Mas. Oke, itu sedikit dari sudut pandang pemerintah ya Bapak Ibu. Prof Sony tadi sudah sampaikan sebenarnya kita ngelihat tahun depan ini sebenarnya ya as usual aja gitu. Karena memang kita sudah melalui tahap-tahap ya krisis dan sebagainya sebelumnya dan kita mampu. Tinggal kita lihat peluangnya di mana dan kemudian kita ambil peluang itu. Mas Gali juga sampaikan pemerintah sekarang sudah mendorong Bapak Ibu jika ada yang ingin berkaitan dengan perizinan dan sebagainya ini semuanya dipermudah. Dan sebagai informasi di datanya Global Entrepreneurship Monitoring Bapak Ibu, Indonesia ini dalam hal mendukung wirausaha bertumbuh itu di atas rata-rata 43 negara yang ada di dunia. Sehingga menurut saya tinggal kita manfaatkan saja, cari informasi dan manfaatkan. Oke, saya akan buka sesi pertama untuk diskusi. Boleh Bapak Ibu jika ada yang mau diskusi. Satu, ada dua lagi.